Tapi lebih kasihan lagi yang nonton, yang berharap ini realita. Ternyata cuma drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar. Sudah lama tidak membuat video, jadi kita akan mereaction beberapa video lagi. Buat teman-teman semoga baik-baik saja ya di tengah banyaknya penyakit COVID, bahkan sampai buduk gitu ya, wabah buduk. Semoga baik-baik saja, semoga lekas membaik. Langsung saja ke video pertama. Banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak empedu babi, oke saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Dengar ya, Mamat Al-Katiri. Tahun 2017 kalau nggak salah ini video. Jadi katanya jangan menilai seseorang dari wajah ya. Janganlah. Mau sampai kapan kayak gitu kan. Udah nilainya dari sifat atau dari kemampuan. Itu jadi adil ke semua orang. Selanjutnya slow bang, itu cuma buaya air, bukan buaya darat. Bahaya buaya darat. Selanjutnya Plato bertanya pada gurunya Sokrates, apa itu cinta dan bagaimana menemukannya? Sang guru menjawab, ada ladang gandum di depan sana. Berjalanlah tanpa pernah menoleh mundur. Ambil satu ranting, dan jika kamu temukan yang kamu anggap paling menakjubkan, artinya kamu telah temukan cinta. Plato pun berjalan, tetapi dia pulang dengan tangan kosong. Kok tidak membawa satupun ranting? Karena sesuai perkataan guru, aku hanya boleh bawa satu saja, dan saat berjalan tidak boleh mundur. Sebenarnya aku telah temukan yang paling menakjubkan, tapi aku pikir di depan sana masih ada yang lebih menakjubkan, jadi tak ku ambil. Ternyata di depan sana tidak ada satupun yang lebih bagus. Kata guru, itulah cinta. Pernikahan adalah kelanjutan dari cinta, dan yang penting sebenarnya adalah menikah dengan seseorang yang Anda cintai sangatlah indah. Tetapi akan jauh lebih indah dan menakjubkan jika Anda mencintai orang yang Anda nikahi. Sokrates dan Plato ya. Itu tiga serangkai, Sokrates, Plato, sama Aristoteles kalau nggak salah. Menurut saya intinya jadi jangan berharap maksudnya kalau sudah mendapatkan satu cinta, kamu mencintai seseorang nih, jangan berharap yang lebih. Jika itu buruk, perbaiki aja itu. Belum tentu di depan ada yang lebih baik, belum. Cuma perbaiki dulu aja yang itu ya. Jadi kayak gitu. Kan ujung-ujungnya dia tidak membawa apa-apa kan, maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan cinta ujung-ujungnya. Karena dia merasa di depan ada yang lebih baik, ternyata tidak. Yang di belakang yang dulu ditinggalkan mungkin, yang dulu disia-siakan, itu malah yang paling baik, kan rugi kan. Selanjutnya Ini kejadiannya di desa Konoha ya. Konoha ini ya. Ada seorang istri dituntut 1 tahun penjara karena marahin suaminya yang sering mabuk. Pertanyaannya, Kak, sebenarnya yang mabuk yang mana ini? Mereka cari-cari itu sebenarnya konsletnya di mana ini? Tapi namanya hidup kadang emang nggak adil. Kita sudah dikuatkan oleh keyakinan, tapi malah dipatahkan oleh kenyataan. ini ya yang viral itu dimana ibu-ibu yang dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. PA emang suaminya baguslah, ada istrinya yang berani gitu kan, yang pengen dia lebih baik, malah dituntut 1 tahun penjara. Emang suami itu pemimpin ya, selamanya memimpin perempuan, tapi kalau dalam kesalahan enggak ya, itu Anda dalam kesalahan, oke? Sang suami dalam kesalahan gitu. Masa jadi suami, jadi seorang kepala keluarga, pulangnya mabuk, nanti anaknya kayak gimana ya? Nauzubillah, subhanallah. Orang lain kayak gitu, kita jangan. Lanjutkan. Waduh, itu bawa satu. Nah, lu. Wow,
Excellent! 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 Jatuh kan lu. Pedo lah. Lain kali jangan begitu ya, waterpark men. Selanjutnya Gitu kan intinya kan? Ya emang itu intinya Pak Dedi. Makanya Kak bilang, lelaki yang mencintai banyak wanita, dia berarti memahami wanita. Sementara lelaki yang mencintai satu wanita, berarti dia memahami cinta. kata Kak Onyot ya itu. Ih, saya suka itu Kak Onyot, gaya bicaranya hebat ya, dia mempunyai karakter sendiri lah. Lanjutkan. Pemirsa, sikap yang ditunjukkan seorang petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta patut diacungi jempol. Bagaimana tidak? Halimah mengembalikan sebuah dompet yang ternyata berisi cek senilai 35,9 miliar rupiah. Halimah menyerahkan temuannya kepada petugas aspek tanpa memeriksa isi tas tangan itu. Sebelah sisi sebelah kiri kemudian ada dompet di situ. Ini ya yang jarang sekarang kan. Jangankan dompet, jangankan yang nggak ada identitas lah, HP aja kan, HP gampang loh, handphone gampang, cuma nunggu yang nelpon sudah bisa dikembalikan, hilang loh. Kan itu bukan milik lu gitu yang ngambil, kan bukan milik lu, itu mah milik orang. Kenapa kok bisa-bisanya diambil loh? Di akhirat nanti ada perhitungannya loh. Jadi ketika meninggal dunia, yang kehilangan itu akan mengadu kepada Allah tentang barangnya yang hilang. Gimana dibayarnya? Dibayarnya pakai pahala yang ngambil. Jadi sebanyak apapun pahala yang ngambil itu, mau tahajud, mau puasa, sebanyak apapun pahalanya akan jadi milik si yang kehilangan handphone itu atau yang kehilangan sesuatu yang berharga, dan lu mengambilnya. Jangan. Bahkan kalau sedikit gitu, cuma 500 perak mungkin, jangan diambil. Susah loh, di akhirat mah susah. Kalau pahala lu sedikit, nggak ada mungkin pahalanya. Kalau nggak ada, dosa yang kehilangan itu dikasihkan ke Anda semuanya. Jadi nikmatilah. Jangan. Makanya jangan ambil barang orang ya, jangan. Selanjutnya, I made Twitter, I made Facebook, I made Apple, I made Wi-Fi. Wah, komenan kali wah, sebanyak orang Bali ternyata katanya Imade. Imade Twitter, aduh, Imade Wifi. Lanjutkan. Cintaku padamu seperti kecap bangu, soal rasa tak pernah bohong. Iya. Pas udah cinta, laki-lakinya SCTP, satu untuk semua, enak loh. Lanjut. Senakal apa kalian di SMA? Si Amel jawab, 3 tahun SMA gak pernah ngerti MTK katanya. Dijawab sama si Riki, Mbak itu bodoh bukan nakal. 3 tahun gak ngerti MTK itu bodoh coy, bukan nakal. Bukan nakal mah apa, kayak merokok kabur itu nakal. Kalau nggak pernah ngerti MTK mah bukan, beda lagi. Si Amel. Bahwa bagi saya pribadi, patah hati itu obatnya bukan pengganti. Patah hati itu obatnya menyendiri, introspeksi, dan mencintai diri sendiri. Ini kebanyakan ya, jika sudah sakit hati langsung dapat yang baru nyari pengganti, nggak akan kuat coy hatinya. Maksudnya nanti sakit hati lagi sama yang itu, nyari lagi pengganti. Coba tahan. Kalau sini menyendiri, tapi menyendiri juga jangan gak ada pekerjaan gitu. Yang paling mudah melakukan apapun, pekerjaan apapun lakukan. Jangan sampai diem. Itu akan kenangan akan ada di kepala. Yang mending lakukan banyak hal. Introspeksi, kenali diri sendiri lebih dalam lagi, apa kesalahannya, apa kesalahan kita, mengapa kita berpisah, dan mencintai diri sendiri. Udah jangan bela dia, udah sekarang mah bertahan aja pada diri sendiri. Selanjutnya,
Lebih baik memperbaiki 1000 kali dengan orang lama daripada harus memulai dengan orang baru. Ini ya, yang apalagi yang sudah menikah, masalah itu harus diselesaikan. Bukan yang selesai itu bukan hubungannya kalau ada masalah itu. Kalau ada masalah dalam hubungan, yang diselesaikan masalahnya bukan hubungannya, oke? Kalau yang diselesaikan hubungannya, masalah itu akan muncul kembali, ya. Nanti selesai lagi, coba selesaikan masalahnya. Masalah itu gak akan muncul kembali. Kalaupun muncul, selesaikan lagi, gampang. Daripada harus memulai dengan orang yang baru, harus mengenal lagi, harus ini lagi, harus itu lagi. Apalagi yang kalau yang ada anak ya yang ditinggalkan, perceraian masuknya gitu, berbahaya lah. Tanyakan. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana aku memperjuangkanmu di saat orang lain berkata lepaskan. Ih, sakit ya. Ketika keluarga tidak setuju atau teman yang tidak setuju atau siapapun di hidup kita yang tidak setuju, hanya kita saja yang setuju dengan orang itu dan kita berjuang untuk orang itu, apapun dilakukan gitu. Ujung-ujungnya kita yang dilepaskan. Wah, mantap rasanya. Selanjutnya Sekarang kita bahas Kang Yana. Tapi bukan pedagang bakso. Ini adalah seorang shinobi dari desa Konoha. Waduh. Yang mengeluarkan genjutsu menghilang. Itu kabarnya tuh diculik malu halus. Kak sudah curiga soal culik menculik ini pasti kerjaan Orochimaru. Tapi ternyata cuma ngeprank. Dan konsletnya lagi, yang di prank tuh bukan cuma netizen, tapi para dukun di prank semua. Tapi kalau benar ini memang prank, kasihan lo keluarganya. Tapi lebih kasihan lagi yang nonton, yang berharap ini realita. Ternyata cuma drama. Hebat ya, bahasanya hebat loh dia. Kalau Jawa ini, jadi Kang Yana ya, prank se-Indonesia, bahkan yang nyarinya TNI polisi itu, bahkan para makhluk gaib disalahkan ya. Tenggelam di sungai, di bawah, wah, padahal cuma prank. Dia ke Cirebon, motornya ditinggalin. Ih, kebayang yang jadi dukunnya ya, yang jadi paranormal itu, malu lah. Udah mah serius-serius mungkin ya, ternyata di prank. Wah, pada bala. Intinya kan harus kerja keras Pak Sule. Ngeluh boleh, tapi jangan aja sampai konslet itu. Kalau kita memang pengen suatu saat nanti kita belanja nggak lihat harga, makanya mulai dari sekarang kalau kita kerja ya jangan lihat waktu. Nggak sebetulnya betul ya, tapi ada dalam Islam pepatah kan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jika kamu beramallah untuk duniamu seperti kamu akan hidup selamanya. Jadi kalau bekerja, wah, harus benar-benar gitu. Semua misi dalam kepala harus dituangkan kalau sedang bekerja. Seakan kita akan hidup selamanya gitu. Tapi kalau untuk beramal akhirat, itu seakan-akan kita akan meninggal besok. Coba kebayang kalau kita sudah tahu besok kita akan meninggal, sekarang gimana? Tobat, karena itu sholatnya pasti khusyuk, sedekahnya pasti rajin. Itu seperti itu kalau tentang ibadah. Ada dalam Islam. Jadi belum lengkap, ini baru setengah. Lanjutkan. Indonesia tidak pernah kekurangan orang yang beribadah. 1 kuda, 3 pion. Musuhnya pro player loh ini, jadi sama-sama pro player. Gak ada langkah yang sia-sia ya dia. Nah, selesai.
Kalau bisa ya bisa dilanjutkan, tapi selesai sih. Kalau dilanjutkan juga kalah. Hebat ya. Kalau Indonesia kalau catur suka juara ya, udah hebat. Katanya berapa langkah ya? 8 langkah ke depan ketahuan kalau yang pro player. Kalau yang biasa saya kan pernah gitu main paling 2 langkah ke depan ketahuan kan dia mau kemana. Kalau yang pro player itu sampai 8 langkah ke depan ketahuan. Jadi wah hebat. Selanjutnya apa ini? It's really humiliating to be shaking a cup 24 hours a day and people just look at you like you some kind of little bum. I go to fill out applications for a job and stuff. They look at me, you know, I'm not looking presentable, and then we'll call you, leave a number. But how can I leave a number when I don't have a phone? So it's just a struggle. I had people to walk past me and say, "Get a job, bum." And I said, "Wait a minute, I'm not a bum. I'm a human being." And it's hard. Semua orang punya hati ya. Jadi jangan sampai kita melihat orang itu seperti ini loh. Selama orang itu mau bekerja, apapun pekerjaannya itu dia hina. Kalau dia meminta baru di situ hina di situ. Kalau dia mulai meminta. Jadi jangan sampai menghina orang yang bawa rongsok gitu kan, atau pedagang cilok, atau pedagang mungkin pop es ya yang lagi dihina itu, atau pedagang bakpao gitu. Jangan dihina. Itu halal loh. Mereka bekerja gitu. Jangan sampai dihina. Kalau bisa ya jangan menghina lah, atau jangan mengucilkan. Beri dia kan. Ada orang yang bawa rongsok kan di sini Cidahu ada tuh, kayaknya nggak normal lah, kurang normal gitu. Kalau bener lu baik gitu, kalau bener kita baik, ketemu sama dia pagi-pagi, apalagi dia kan suka pagi-pagi gitu, coba ambil di kantong 10.000 lah buat dia makan, buat dia sarapan pagi. Itu kan lebih bagus daripada mengolok-olok. Mereka bekerja bukan mencuri, bukan meminta. Jadi semua pekerjaan itu bagus asal halal. Oke? Jadi selama orang bekerja dia masih baik, dia masih tidak terhina, kecuali sudah meminta-minta. Jadi jangan sampai walaupun penampilannya kucel gimana, pokoknya jangan dihina kalau dia masih bekerja. Oke, kecuali dia sudah meminta, itu pun kalau yang baik-baik saja. Kalau udah gak bisa bekerja mah meminta wajar, asal secukupnya. Oke, selanjutnya. Kalau dia marah, kita ikut marah gitu. Malah tambah konslet jadinya. Awalnya itu lempar kata-kata, lama-lama bisa lempar piring gitu. Habis piring lempar panci, habis panci lempar kulkas. Enggak deh, kalau kulkas keberatan kayaknya nggak bisa. Intinya gini aja, kalau memang dia punya hati, dia pasti tahu cara menghargai. Seperti itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca deskripsi ya, ada deskripsi di bawah. Jadi baca dulu sedikit, mungkin ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment,